Terima kasih Pak. Jadi pertama pertanyaannya kita berkaitan dengan kesejahteraan tenaga teknik di sini, maksud ini ke pendidikan, yaitu penunjang untuk kegiatan pendidikan. Karena moto yang ada sekarang ini dengan senyum, kita melayani dengan senyum. Saya berkali-kali mengatakan bagaimana di sekretariat kami punya sekretaris di Pasca melayani dengan senyum, gajinya 1,5 juta Pak, di bawah UMR IPB. Jadi saya bilang itu subhanallah luar biasa, dia bisa memberi senyum dengan gaji seperti itu dan bisa hidup sampai hari ini. Jadi memang manusia Indonesia itu luar biasa hebat. Lalu bagaimana meningkatkan ini? Ini bukan pertanyaan yang mudah Pak. Berkali-kali kalau kita mengusulkan untuk kenaikan tarif itu adalah kebijakan rektorat, karena itu sudah ditentukan dari atas ke bawah. Hal yang bisa dilakukan karena kami tidak bisa keluar dari SK Rektor yang ada, tapi mungkin pernah kami lakukan dulu juga, mungkin waktu masih saya di MSB, dan kita mengusulkan bagaimana kalau ada subsidi silang. Jadi kalau saya bilang kita sekarang mainnya jangan main gelap atau kita main terang. IPB harus berani, dosen kita yang berkompetensi di luar, contoh kita punya Pak Alan, kita jadikan aset Pak, aset departemen, bukan kita jadikan musuh departemen. Karena sekarang biasanya kalau teman di luar kita jadikan musuh karena kecemburuan sosial. Kalau saya tidak, kalau saya punya 5 kayak Pak Alan di luar, katakan kalau gaji di atas 20 sampai 30 juta, saya minta 10 juta aja. Ya, 5 Pak Alan itu akan mensubsidi departemen. Ya. Nah, tentunya ini tidak mudah. Nanti ada KPK karena kita mengumpulkan dana non budgeter. Ya. Bu, Pak Aryo. Oh, Pak Aryo. Ya. Nah, ini yang mungkin juga harus kita hati-hati Pak. Karena sebetulnya akhirnya saya mengatakan kita tidak dana non budgeter, kita akan membuka infak sodako. Dan itu sudah kami lakukan. Insya Allah kami punya dosen Minang di sini. Nah, kami mengatasi kesulitan mahasiswa kami yang dengan beasiswa yang membuka infak sodako. Kalau infak sodako KPK tidak akan menghukum saya, karena itu nanti akan didirikan oleh teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesinambungan program tendik. Jadi tendik ini adalah bagian yang terlupakan, karena kalau kami para dosen ITK 95% kami lulusan luar negeri Pak. Nah, bisa dihitung dengan jari yang ada di dalam. Jadi untuk dosen insya Allah IPB itu sudah berjaya. Tapi tenaga kependidikan kita, saya punya yang membantu saya S1. Saya bilang, Mbak jangan duduk situ aja, 1,5 juta mau ngapain? Mbak ambil S2. Terus ada yang juga di sekretariat kita, ini kami di jurnal ada Pak, dia mau ambil S2 dipecat malah. Karena yang mulanya bilang nggak mau, saya mau kamu full time gaji 1,5 juta atau 2 juta. Itu kan konyol. Kalau saya nggak bilang, Mbak ini sambil sekolah. Kalau nanti lagi kuliah, mahasiswa suruh duduk sini gantiin, kan cuma nungguin absen, nggak ada karir di sini, ya. Karena kita tidak ingin dia mati karir di situ. Tapi yang sebelumnya Pak, yang membantu saya, Bu saya senang di sini, saya ibu-ibu, dia S1. Saya menikmati, saya bisa ngurus anak gini-gini. Oke, tapi kamu sekolah lah ambil apa gitu. Karena kan nggak bisa di KTU kalau nanti nggak S2 gitu. Jadi saya berusaha encourage karena saya memang sering ngobrol-ngobrol sama mereka di bawah. Nah kemudian kalau di lab, alhamdulillah sekarang kan IPB sudah bergeser persepsi. Jadi tenaga laboran kita ada 2, ada tenaga laboran, ada memang teknisi yang bagian bersih-bersih. Nah tenaga laboran sebenarnya dia seperti dosen Pak, dia boleh ambil S2, S3, tetapi memang dia nanti kalau mengajar punya kecil. Nah ini akan kita encourage terus. Alhamdulillah ITK sudah mulai mencoba, itu Pak Indra yang punya lab. Sekarang Mbak Rati sudah S2 dan mungkin mulai S3 ya Pak ya. Sehingga memang di tenaga laboran itu, masalahnya di IPB tenaga laboran itu IPB pelit sekali untuk merekrut tenaga laboran. Jadi ITK aja kami hanya punya 1 tenaga laboran yang memang secara resmi sudah S2 dan mau S3. Selebihnya masih belum jelas. Sehingga kalau saya untuk laboran, tetapi bagaimana teknisi yang suka sapu-sapu? Nah ini bagaimana peningkatan karir? Apa tidak ada? Oh dia mati, nggak bisa. Kata siapa? Selama dia kemauan pasti ada. Saya punya di Pasca sekarang yang bantu saya tukang sapu-sapu Pak. Jadi dia mengambil sekolah SMA malam. Dia tamat SMP masuk. Alhamdulillah kemarin dia sudah tamat SMA. Sekarang saya
mencoba ingin mengembangkan kembali ruang baca, karena kalau perpustakaan, saya setuju dengan ide Pak Indra, kita perpustakaan terpusat agar buku yang ITK tidak hanya anak ITK tapi yang lain juga, tapi mohon departemen lain juga mau menyumbangkan bukunya sehingga kita sama-sama. Yang ada di departemen adalah ruang baca. Lalu saya suruh dia sering main-main dengan komputer, dia mau. Insya Allah titisan saya membuat satu ruangan. Daripada habis nyapu dia bengong aja SMS, saya bilang nanti selesai nyapu duduk sini entry data-data dari tesis-tesis yang ada, nama mahasiswa yang baca, fotokopi lumayan. Kalau fotokopi keluar 100, Mbak bisa 125, 150, kumpulin tapi transparansi. Nanti kita bagi hasil bersama. Yang lainnya mau tidak bisa terjawab karena waktunya habis. Insya Allah dengan jawaban 2 bisa menjawab semua. Terima kasih.